شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita selalu menyampaikan salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Sya'ban sebentar lagi akan berakhir, menandakan bulan Ramadan akan segera tiba. Maka wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Karena orang yang bergembira itulah yang benar-benar beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Kenapa seorang muslim harus bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena hanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan pembebasan dari api neraka. 11 bulan barangkali kita banyak melakukan dosa dan maksiat. Maka dalam 1 bulan Ramadan dosa-dosa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya di bulan suci Ramadan dari api neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Kabar gembira ini tentu merupakan angin segar bagi seorang mukmin, bahwasanya di bulan suci Ramadan Allah janjikan ampunan dan pembebasan dari api neraka. Namun ada segolongan orang yang celaka, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut masuk ke bulan suci Ramadan tapi dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun syaqiyyun 'abdun." Sungguh celaka seorang hamba. Adraka Ramadan thumma insarafa minhu falam yughfar lahu. Ia masuk ke bulan suci Ramadan, ia menghabiskan bulan suci Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Inilah orang yang menggunakan bulan suci Ramadan tidak sebaik-baiknya sehingga dosa-dosanya tidak diampuni. Na'udzubillah. Padahal pada bulan suci Ramadan segala hal memberikan kepada kita tekad untuk bisa diampuni dosa-dosanya. Bukankah di bulan suci Ramadan pintu-pintu keburukan dipersempit?
pintu-pintu kemaksiatan dipersempit, bahkan langkah-langkah syaitan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, pada bulan suci Ramadan ini futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga, walam yughlaq minha bab, dan tidak ditutup satupun dari pintu surga. Wa ughliqat abwabun niran walam yuftah minha bab, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka dan tak ada satupun yang dibuka dari pintu neraka itu. Wa suffidatis syayatin wa maradatul jin, syaitan-syaitan dan jin yang nakal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nada mudadin, dan ada yang berseru pada bulan Ramadan yang tidak kelihatan oleh kita, yaitu para malaikat Allah berseru pada bulan suci Ramadan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, inilah saatnya kalian ambil kebaikan di bulan suci Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr, dan orang-orang yang selalu cenderung kepada keburukan, aqsir, kurangilah di bulan suci Ramadan ini. Jemaah yang Allah muliakan, bulan suci Ramadan sebentar lagi akan datang, dan berbagai macam kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Maka sungguh merugi orang-orang yang melakukan atau masuk ke bulan suci Ramadan tetapi dalam keadaan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman. Allah hanya memanggil orang yang beriman, kata para ulama tafsir, yaitu beriman kepada Allah dan nama-namanya, serta beriman akan kebenaran ajaran atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dipanggil dalam panggilan ini. Kutiba alaikumus shiyam, untuk apa dipanggil? Untuk melakukan puasa. Allah menggunakan kata-kata kutiba, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah pun menggunakan kata kutiba. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang dan itulah sangat dibenci oleh kalian. Kata sebagian ulama, kata kutiba ini bermakna diwajibkan dalam keadaan yang berat. Puasa ini berat. Siapa yang tidak berat dalam berpuasa? Menahan yang boleh saja diharamkan, apalagi yang sudah haram. Makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari itu dilarang. Yang halal saja dilarang, apalagi yang sudah haram tentu lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mewajibkan dengan kata-kata kutiba, menunjukkan bahwa bulan puasa adalah bulan yang berat dan akan ringan bagi orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yaitu orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kalian, kata Imam Qadari dalam tafsirnya, bahwasanya puasa ini telah diwajibkan kepada nabi-nabi terdahulu, bahkan semenjak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai nabi yang terakhir. Mereka semuanya telah melakukan puasa. Dan ternyata bukan cuma umat Nabi Muhammad saja yang puasa, umat nabi-nabi terdahulu pun melakukan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari sini kita dapat pelajaran bahwasanya untuk mencapai ketakwaan, untuk mencapai kedekatan dengan Allah, butuh proses. Tidak hanya takwa itu didapat dengan langsung, tapi melalui proses. Salah satu prosesnya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa mengajarkan kepada kita bertakwa kepada Allah, memakan makanan yang tadinya boleh jadi haram di bulan puasa. Ini menandakan bahwa takwa itu diperoleh dengan cara proses, melatih bagaimana kita menahan dari makanan yang haram, menahan pandangan kita dari pandangan yang haram, menahan lisan kita dari berbicara yang haram, dan seterusnya. Maka
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan ibadah puasa kita sehingga memperoleh gelar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wassallama tasliman katsira wa ba'd. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, bahkan di bulan suci Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan yang membedakan antara yang benar, yang hak dengan yang batil. Oleh karenanya sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan kita memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah membaca Al-Quranul Karim, karena membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, terlebih di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi masing-masing satu huruf sehingga jumlahnya 30 pahala. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan suci Ramadan adalah momentum kita memperbanyak tilawatil Quran, membacanya, mempelajari isinya, dan terlebih mengamalkan isinya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan bulan suci Ramadan sehingga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.